Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Atas kehadirannya, syukur bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga kita semua bisa menunaikan ibadah puasa yang insya Allah besok terakhir kita akan laksanakan. Mudah-mudahan puasa kali ini kita dapat meraup barokah maghfirah. Kita salam untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta kita semua yang taat konsisten hingga sampai menjalankan risalah ini. Bapak-bapak saudara sekalian, bahwa pertemuan kali ini adalah dalam rangka untuk konsolidasi, untuk pemantapan tugas teknis kegiatannya sangat ketat. Oleh karena itu memang penyelenggaraannya agak berbeda dengan tahun yang lalu. Nah, telah hadir tengah-tengah kita juga adalah Ketua Seksi Sholat Idul Fitri Panitia Ramadan dan juga saya kira koordinator pelaksanaannya atau Panglima Operasionalnya Pak Agus Santoso. Ketua seksinya adalah Pak Masudi. Yang untuk meningkat waktunya, saya kira untuk teknis ya berkaitan dengan pelaksanaan untuk hari Minggu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah memberikan waktu untuk memberikan sedikit progres paparan mengenai rencana pelaksanaan Idul Fitri. Sebelumnya yang terhormat kepada Ketua DKM dan yang terhormat kepada Sholat Idul Fitri yang alhamdulillah tadi sudah putuskan melalui sidang isbat bahwa Idul Fitri jatuh pada tanggal 24 Mei 2020 pas hari para jemaah dan para anda Ramadan bergabung dengan Allah. Memang dalam pelaksanaan program Ramadan ini ada saat ini yang untuk berbuka ada dua hal yang itu yang sifatnya eksis, yaitu ZIS, dan yang komunikasinya adalah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan ini menjadi sangat persiapan rekan-rekan relawan panitia. nanti ini dikasih nih. Ini sisi kanan masjid. Ini Pak Masyuri adalah yang membidangi persiapan sholat Idul Fitri, jadi koordinator pelaksanaan sholat Idul Fitri Tuban Kencana yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei, hari Minggu ya Pak ya, hari Ahad di Masjid Al-Hijrah.
dimulai pukul 6.30. Pak Masuri, mau nanya sedikit nih, apa saja yang harus dipersiapkan panitia sehingga kita direncanakan bisa melaksanakan sholat Idul Fitri ini? Apa yang persiapan dan apa yang harus ditaati baik oleh panitia maupun jemaah? Jadi terima kasih pada semua rekan-rekan bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri ini kita lakukan sesuai dengan instruksi dan arahan yang telah disampaikan oleh Wali Kota. Untuk itu tim panitia Ramadan Masjid Al-Hijrah akan melaksanakan persiapan sesuai dengan protokol COVID-19 dengan menerapkan social distance dan physical distance di tempat area-area untuk peribadatan sholat Idul Fitri, baik di lingkungan dalam masjid maupun di luar masjid. Hal itu ditandai dengan penerapan pemasangan physical distance di dalam dengan berbagai label, termasuk juga penyediaan termogan sama hand sanitizer semuanya. Kita harapkan dengan pola-pola penerapan ini, maka pelaksanaan sholat Idul Fitri ini bisa berjalan tertib dan lancar, serta insya Allah aman buat jamaah semua. Dan tentunya kita berharap segala sesuatu mohon pertolongan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin prinsip yang bisa kita sampaikan. Biar bisa paham. Setelah kota, di sini ada hand sanitizer. Oke, langsung hand sanitizer. Oh, coba dari sana. Coba dari sana. Itu kanan kiri ya, sama kanan kiri dan hand sanitizer. Setelah dia steril semua, baru dikasih masker. Jadi kondisi sudah sana, sudah mendekat, baru dikasih masker. Ini jamaah dari sini nih ya. Sini. Oke, mana? Mejanya mana meja? Oke. Mejanya mana meja? Ya. Oke. Jamaah nanti terbagi dua supaya tidak ada antrian. Satu ke kiri, satu ke kanan. Jamaahnya dua. Ini yang bawa tembakan. Oke, sini. Oke. Tembakan. Sampai tembakan. Ya, tembakan. Kemudian tembakan sini. Oke. Nah, sanitizer siapa? Nah. Karena dia masih kotor, kemungkinan dia megang uang dan segala macam, kita akan masuk kotak. Kotak. Ya. Kotak. Ya. Kotak juga bisa dua kanan kiri, karena satu jalur. Dua kanan kiri. Kotak dua. Jadi ini kemudian sudah dia tidak pegang uang lagi, sudah tidak masuk ini, baru dia cuci tangan. Seperti ini. Sorry. Oke. 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 Jadi ini sudah bersihkan tangan. Baru dikasih masker. Oke. Silakan. Oke. Simulasi. Siapa yang masuk? Monggo. Jadi setelah tadi kita dua orang ini apa? Normal karena ini belum 8 orang. Di sini siapa lagi nih? Itu bisa diminimalisir sama kita. Ya kan? Karena misalnya ada anggota 4, artinya sanitizer sini ya. Untuk sanitizer itu bisa hanya megang saja. Bisa megang atau bisa langsung disemprot sama kita. Itu untuk menghemat ya. Sekarang gini, proses bersama mau semprot atau mau nyemprot sendiri, itu aja pertanyaannya. Semprot. Ya, saya setuju. Oke, kalau disemprot berarti perlu 8 orang. Ya, ini semprot, oke. Masuk. Bagian tes suhu, kalau sudah jalan, dia langsung ke sana. Iya, sebentar Pak. Ini. Satu ide dulu. Oke. Jadi yang nembak itu 2 orang, nggak bisa digabung-gabung. Ya. Ya.
kasih kotak amal. Jalan Pak, jalan Pak. Iya. Kasih kotak amal. Ya kan? Baru ini sanitizer. Oke. Baru Masker. Silakan. Silakan masuk. Berarti cuma 3, 6. Ya. Jadi gitu ya, saya tanya, siapa yang kontrol antrian? Kontrol antrian. Nah, ini antrian itu biasanya ada jarak, Pak. Enggak, ini kan kemungkinan panjang ini Pak, karena harus antri. Nah itu di depan. Iya. Bapak naik turun kontrol antrian. Ya. Nah, jadi itu ya, leadernya naik turun kontrol jarak antrian. Antriannya 2 baris. Ya, masuk ke sini, kemudian hand sanitizer, masker. Masker kalau perlu malah saya pikir suruh ngambil diri sendiri enggak? Boleh. Untuk menghemat. Ya. Oke, yang lain. Jadi biar mereka nanti kita verifikasi bahwa ini loh screening kita sesuai protokol. Ya. Oke, gitu aja. Oke, clear ya? Ya. Coba sekali lagi jamaah Pak ini di depan sana. Oke. Kontrol antrian. Kontrol. Ya, antri seolah-olah antri Pak ya. Antri. Silakan Pak. Siap, kontrol antri. Ya, silakan. Tes. Ya, silakan Pak. Sebentar ya Pak ya. Silakan Pak. Saya Loh, bantu Pak. amplop sampai karena tadi Belum taruh uang. Kabur baik. sampai bantu Pak Didi. Iya, di depan ya. Masker. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi satu tim itu ada 6. Yang sudah punya masker silahkan dipasang. Nanti yang belum punya masker bisa mampir kepada jadi kita akan jaga. Tim lain paham ya? Artinya biar menjaga kebersihan tadi. Oh iya, Pak, saya dimintain 10 sama Pak Yuni. Saya bilang, ya udah saya siapin 15 lah. Awas, ada cinta. Assalamualaikum. Jadi nanti insya Allah sorting dari imamnya itu ya ketua DM, ketua MUI. Saya mau udah percaya sama Pak Ketua. Karena udah ada izin. Alhamdulillah nih berkat Pak Lurah, ayo beserta stafnya kita keliling terus, kita mau terus. Kita kan minta tadi sama Kapolsek ada terakhir ya. Untuk pengawasan bisa nggak terdiri dari TNI dan Polri. Persiapan untuk sholat Id sesuai dengan protap COVID-19. Nanti dirubah itu. Pasok. Sudah nggak fokus. Dibagi 2 aja, silang. Tengah Mas. Untuk di dalam juga sudah disiapin untuk soft-softnya. Alhamdulillah, semoga berjalan lancar dan kita bisa sholat Idul Fitri nanti.
Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada cilan sih di sini? Warnanya enak nih ya. Coba ya. Om. Yang kayak uang abut, yang wajahnya kayak uang abut. Di sini kotor. Kan lurus ini ya? Harusnya siksa. Tinggal narik ininya kan. Ini gak apa sih? Tinggal narik karpetnya. Karpetnya kurang narik kita. Enggak, lu gak apa-apa sih, emang gak bisa bedain lebarnya. Kamu pun bisa. Alhamdulillah.
pakai, ada yang bersih-bersih karpet, kemudian ada yang takbiran ini remaja yang takbiran di masjid.
sebelah utara atau depan TPA Al-Hijrah. Bapak-bapak dan ibu jemaah salat Id yang dirahmati Allah, saat ini jam sudah menunjukkan pukul 6.45. Penyelenggaraan salat Idul Fitri akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pengurus DKM Al-Hijrah, yang kami hormati pengurus RW dan RT di lingkungan RW 4, yang kami hormati pengurus RW dan RT di lingkungan RW 06, yang kami hormati para alim ulama dan tokoh masyarakat, serta yang kami hormati perwakilan dari Diskominfo Kota Bekasi dan seluruh jamaah salat Id rahimahullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita semua pagi hari ini bisa menunaikan salat Id berjamaah, meskipun mungkin masih disertai dengan kekhawatiran di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih belum usai berlalu. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir masa. Bapak-bapak dan ibu, adapun susunan acara sholat Id pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Ramadan dan Idul Fitri, serta acara utama yaitu sholat dan khutbah Idul Fitri yang nanti akan disampaikan dan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Qaududin, dan yang terakhir penutup. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat Idul Fitri Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita buka acara pagi hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, melangkah ke acara berikutnya yaitu sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh Ketua Ramadan dan Sholat Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Bapak Suparlan. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kami hormati dan muliakan para tokoh alim ulama, Bapak
Bapak Lurah Margamulya, Bapak Babinsa dan Dimas Pol Bekasi Utara, para pengurus RW dan RT Titian Kencana, penasehat dan para pengurus Yayasan Al-Hijrah, penasehat, ketua dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hijrah Perumbang Titian Kencana. Yang berbahagia Bapak Ibu Saudara para handai taulan warga Titian Kencana yang dirahmati Allah, anak-anak yang kami cintai, remaja-remaja yang berbahagia, para jemaah sholat Idul Fitri Masjid Al-Hijrah, serta yang kami banggakan dan hormati seluruh panitia Ramadan dan Idul Fitri, para sukarelawan Satgas Posko Penanggulangan Tangan Dampak COVID-19 Perumahan Titian Kencana. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini insya Allah kita dalam sehat walafiat, sehingga dapat bersama-sama mendirikan sholat berjamaah Idul Fitri di Masjid Al-Hijrah yang sama-sama kita cintai. Kita semua memahami bahwa Ramadan dan Idul Fitri saat ini sangat dan sangat fenomenal, luar biasa. Hampir seluruh dunia terkena wabah pandemi virus corona. Namun kita warga Muslim Titian Kencana, alhamdulillah masih dapat melaksanakan sholat berjamaah Idul Fitri. Para jemaah yang berbahagia, perkenankan saya sebagai Ketua Panitia Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah, dan dalam sambutan ini sekaligus mewakili seluruh Panitia Ramadan dan Satgas Covid, para pengurus RT dan RW 04 maupun 06, para pengurus Yayasan Al-Hijrah dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hijrah, menyampaikan selamat merayakan Hari Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyama wa syiyamakum. Semoga kita semua dalam keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan setelah 1 bulan berpuasa Ramadan, menjadi hamba Allah yang lebih berkualitas dalam iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, para jemaah yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan bahwa kami sangat terkesan dan berterima kasih serta ungkapan penghargaan yang setinggi-tingginya karena kehadiran para jemaah dengan santun dan tertib mengikuti panduan yang disampaikan para petugas lapangan kami, semuanya demi kebaikan kita bersama. Panitia dalam menjalankan amanah kepanitiaan mengambil tema meningkatkan ukhuwah Islamiyah menuju kemenangan generasi milenial yang Islami. Beberapa program kegiatan telah kami susun dengan sebaik-baiknya, kegiatan pra-Ramadan, kegiatan Ramadan, serta pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Hijrah yang mengarah kepada tema tersebut. Namun sebelum itu terlaksana, ternyata semua terjawab sudah. Dan ternyata bukan hanya rencana kita saja, bukan hanya rencana sebagian masyarakat, bukan hanya rencana atau keinginan suatu bangsa, bahkan hampir seluruh dunia semua terjawab sudah, bahwa di atas segala sesuatu adalah rencana Allah Azza wa Jalla. Allah yang Maha Agung adalah yang terbaik. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ternyata kita semua adalah sangat kecil, bahkan lebih kecil dari tentara Allah yang banyak orang menyebutnya dengan nama virus. Tidak ada artis kesombongan yang patut dibanggakan. Tidak ada kebanggaan tanpa teruji. Begitu pula tidak ada yang teruji tanpa takdir Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan yang terbaik. Ukhuwah Islamiyah
insya Allah meningkat di lingkungan kita. Begitu juga dengan hikmah wabah yang kita alami akan menumbuh kembangkan kemenangan generasi milenial yang islami, insya Allah. Yang berbahagia para jemaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan laporan kegiatan Posko Satgas Penanggulangan Dampak COVID-19 Tidian Bencana dan Panitia dan Idul Fitri 1441 Hijriah sebagai berikut. Yang pertama, Posko Penanggulangan Dampak COVID-19. Posko telah menerima donasi dari Bapak Ibu Saudara sekalian warga Tidian Kencana dan sekitarnya berupa uang 47.755.000, beras 1 ton 3 kg, mie instan 74 dus, minyak goreng 88 liter, sardines 25, teh celup 25, serta paket sembako berupa 200 paket sembako dari Jamsiar Haji Ahmad Sonhaji. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini telah kami salurkan paket sembako untuk warga Tidian Kencana, petugas keamanan, dan petugas kebersihan berdasarkan atas pengajuan data dari Ketua RT dan RW atas pertimbangan yang cermat. Pada tahap awal telah kami distribusikan sebanyak 333 paket yang terdiri atas 200 paket pengajuan, 200 paket sumbangan Jamsiar dari Bapak Haji Sonhaji, dan 133 paket dari donasi warga. Pada tahap selanjutnya, Satgas telah mulai membagikan kembali paket sembako kepada warga sebanyak 83 paket untuk warga yang terdata di tahap pertama dan telah diperkirakan sudah terdampak secara pangan. Jadi dengan demikian total bahan pangan yang sudah kami salurkan sebanyak 414 paket. Untuk hal inilah diperlukan peran para pengurus RT bisa memantau warga yang terdampak sehingga tim Satgas COVID-19 Tidian Kencana dapat mendistribusikan secara parsial dan terkendali tepat sasaran. Kami menyadari bahwa pelayanan pendistribusian bahan pangan untuk ketahanan pangan warga Tidian Kencana ini pasti tidak dapat memenuhi harapan seluruh warga. Namun kami bertekad untuk dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Posko masih melayani masyarakat untuk menerima donasi dan mendistribusikannya yang insya Allah sampai dengan perekonomian membaik khususnya di lingkungan perumahan Tidian Kencana. Yang kedua, laporan kegiatan Panitia Ramadan dan Idul Fitri khususnya untuk pelayanan zakat fitrah, zakat mal, infak, dan sodako. Penerimaan ZIS posisi pada Sabtu tadi malam kira-kira pukul 23 adalah sebagai berikut. Jumlah muzaki 1.709 jiwa. Zakat fitrah yang berupa beras 1.012 kg, uang 52.410.000 rupiah, zakat mal 28.240.000, infak dan sodakoh berupa uang 26.520.000, beras 57,5 kilo, dan juga fidyah berupa uang 3.535.000 rupiah dan beras 25 kg. Total ZIS yang diterima panitia sebesar 110.705.000 dan beras sebanyak 1.124,5 kg. Pendistribusian zakat untuk para mustahik berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun ini pembagian zakat diwujudkan dalam bentuk paket sembako, paket pangan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memastikan saudara kita yang masuk dalam kategori mustahik dan du'afa dapat menikmati kegembiraan Idul Fitri dengan kecukupan pangan dan ikut membantu program pencegah COVID-19 dengan tidak berduyun-duyun berbelanja yang berpotensi menyebabkan carrier tertular virus atau wabah lainnya.
Sampai saat ini panitia Ramadan dan Idul Fitri mendistribusikan zakat fitrah dan zakat mal untuk para mustahik atau umat Islam, warga Titian Kencana dan warga sekitar Titian Kencana sebanyak 619 paket zakat yang terdiri atas 379 KK. Itu adalah setara dengan 619 jiwa. Di samping distribusi tersebut, kami menyisihkan sebagian uang atau pangan untuk para fisabilillah dan amil zakat dalam menjalankan kegiatan operasional kepanitiaan Ramadan dan Idul Fitri sesuai fikih atau syariat agama Islam. Dan serta juga kami menyerahkan 18 proposal dari berbagai yayasan yang berjumlah sekitar Rp2.700.000. Jemaah sholat id Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan dan laporkan kepada para jemaah sholat id Masjid Al-Hijrah khususnya dan warga Titian Kencana, dengan diiringi doa semoga apa yang kita lakukan sudah dalam posisi yang benar atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Ibu, saudaraku, seluruh panitia dan para relawan, pemuda dan remaja warga Titian Kencana dalam mensukseskan seluruh kegiatan Ramadan dan Idul Fitri, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga amal baik, ketulusan dan semangat yang tinggi ini mendapat ridho dan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kekurangan dalam penyampaian ini, saya atas nama panitia, pengurus RT RW DKM dan Yayasan Al-Hijrah dan pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami akhiri, saya ingatkan untuk jemaah nanti sekembalinya dari masjid, kepada para jemaah yang pulang itu didahulukan di halaman terlebih dahulu. Bagi para ibu-ibu dan warga yang berada di luar terlebih dahulu meninggalkan masjid, kemudian disusul dengan yang ada di teras maupun yang ada di atas, kemudian yang terakhir jemaah yang ada di dalam Masjid Al-Hijrah. Demikian kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdahu wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Sembah sujud serta syukur hanya pada Allah kami aturkan atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga dalam kesempatan pagi hari ini alhamdulillah Allah takdirkan kita sampai di tempat ini semata-mata memenuhi seruannya, memenuhi panggilannya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Semoga amaliyah kita, ubudiyah kita, sekecil apapun, senantiasa mendapatkan ridha dari Allah dan pahala yang berlipat ganda. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang tetap setia, tetap istiqomah mengikuti syariat-syariatnya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu iman dan takwa yang sesungguhnya itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, kapan saja dan di mana saja, dalam setiap situasi apapun juga, baik dalam keadaan bahagia termasuk dalam keadaan duka. Jangan pernah tinggalkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang demikian kita lakukan jika kita semua mengharapkan kemuliaan, kebahagiaan yang hakiki dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita, apapun profesinya, baik itu pejabat, rakyat,
pedagang, karyawan, kaya atau miskin, itu bukan ukuran dan takaran kemuliaan seseorang di sisi Allah. Kemuliaan seseorang di sisi Allah hanya dipandang dari segi ketakwanya semata. Itu sebabnya Allah berpesan kepada kita, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, perbanyaklah bekal hidup kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal hidup itu hanyalah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini Allah takdirkan kita beridul fitri setelah kita menjalankan hari-hari puasa yang sangat melelahkan, yang sangat berat. Karena puasa kali ini bukan saja kita berperang dengan lapar dan dahaga, bukan saja berperang melawan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu, mengontrol hawa nafsu. Tapi Ramadan kali ini di samping itu juga kita berperang melawan virus corona atau COVID-19 yang mengancam semua orang. Awalnya kita ragu apakah kita bisa melaksanakan Idul Fitri, tapi dengan takdir Allah, alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari ini. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Namun demikian, Idul Fitri kali ini sangat berbeda dengan Idul Fitri sebelumnya. Jika Idul Fitri sebelumnya kita sambut dengan kebahagiaan, kita hiasi dengan sukacita, dengan kegembiraan. Beda dengan Idul Fitri kali ini, kita beridul fitri tapi diliputi dengan rasa ketakutan, rasa cemas, rasa kecewa, dan lain sebagainya. Dan kita tidak bisa sepenuhnya bergerak dan beraktivitas. Aktivitas kita, gerakan kita selalu dibatasi, diawasi, sehingga sampai-sampai kita tidak bisa bersilaturahmi dengan kedua orang tua yang menanti di kampung, yang menanti di desa. Meskipun kita sebagai anak yang berbakti, akhirnya kita harus rela membiarkan orang tua meneteskan air mata, menangis, menahan kerinduan, karena kita tidak bisa pulang, tidak bisa duduk bersibuk, tidak bisa memeluk kedua orang tua. Kita membiarkan orang tua rindu, orang tua menangis, orang tua menanti kehadiran kita, karena gerak kita yang sangat terbatas dan dibatasi. Itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Padahal usia orang tua sudah tidak muda lagi, mereka sudah renta dan sakit-sakitan. Bahkan mereka pernah mengatakan, jangan-jangan pertemuan Idul Fitri kali ini pertemuan yang terakhir. Setelah itu kita tidak pernah ketemu lagi. Betapa dalamnya kerinduan mereka terhadap kehadiran kita, anak cucunya yang dirindukan, yang diharapkan kedatangannya, tidak bisa datang bersilaturahmi. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan orang tua kita yang sudah sakit-sakitan diberikan kesehatan dan umur panjang, sehingga kita bisa bersilaturahmi pada waktu-waktu yang akan datang. Mereka tidak menantikan kiriman, tidak mengharapkan uang. Yang mereka harapkan kedatangan kita, duduk bersibuk, bersilaturahmi, berpelukan, itu yang mereka harapkan. Tapi kali ini tidak bisa terpenuhi. Hadirin yang dirahmati Allah, sekedar kerinduan belum seberapa. Idul Fitri kali ini juga banyak diliputi dengan rasa duka. Ribuan saudara-saudara kita, baik pejabat, perawat sekalipun, berguguran sebagai syuhada, korban dari virus corona. Luar biasa, dalam kondisi Idul Fitri mereka berduka. Dan ironisnya lagi, Masya Allah, begitu gugur di antara mereka menjadi syuhada. Jangankan teman dan handai tolan, untuk menengok, mendoakan anak dan istri pun terhalang. Luar biasa ujian ini. Belum
Belum lagi saudara-saudara kita yang masih ribuan terbaring di rumah sakit menunggu kesembuhan. Luar biasa, Masya Allah. Mereka terisolir, mereka tersingkir dari lingkungan keluarganya, mereka juga tersingkir dari lingkungan masyarakatnya. Mereka bisa menyaksikan kita beridul fitri hari ini hanya dengan melalui layar kaca. Tidak ada yang menemani, hanya tetesan air mata yang menemani mereka. Idul Fitri dalam keadaan duka bagi mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, ini semua terjadi karena kehendak Allah, dan kini akan sirna juga karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman meyakini betul tidak ada segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tanpa campur tangan Allah. Ini terjadi karena Allah, dan hilang pun Allah. Itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Lalu apa di balik semua ini? Ada hikmah yang sangat besar. Hadirin yang dirahmati Allah, satu ketika Nabi bersabda, apa kata beliau? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang belum dikatakan beriman apabila orang itu belum mampu mencintai saudaranya, mencintai sesamanya seperti mencintai dirinya sendiri. Seseorang belum dikatakan beriman kalau orang itu belum bisa berikan perhatian kepada orang lain sejajar perhatiannya kepada dirinya sendiri. Bagaimana kalau kita lapar? Usaha kita, upaya kita agar kita terhindar dari rasa lapar, usaha kita sebuah tenaga. Lalu bagaimana kalau kita melihat orang lain lapar sementara kita kenyang? Dan Nabi pernah mengatakan, apa kata Nabi? Bukan termasuk orang yang beriman kalau kamu ketiduran di waktu malam sementara saudara-saudaramu tidak bisa tidur karena kelaparan. Dengan adanya virus corona ini, alhamdulillah, semangat solidaritas kita, sosial kita bangkit serentak, saling berbagi, saling membantu, luar biasa. Terpenuhi iman kita karena kita sudah memperhatikan orang lain, membantu orang lain yang kesusahan, tidak egois. Ini salah satu hikmah dari corona ini, terciptanya kebersamaan, kepedulian sosial begitu bergairah. Ini salah satu di antaranya. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan kita, yang aktif di dalamnya, yang peduli melakukan itu semua, sehingga iman kita akan terpenuhi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, semakin banyak orang yang membantu, semakin banyak orang yang berbagi, insya Allah wabah ini tidak pernah akan lama lagi, akan sirna. Nabi bersabda, as-sadaqatu tamna'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah, menghambat, menghilangkan bencana. Bencana apapun dengan sedekah, insya Allah akan sirna. Itu janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedekah yang kita berikan, perhatian kita kepada orang lain, itu akan menjadi pagar yang kokoh, yang kuat di depan kita, yang tidak bisa ditembus oleh wabah, oleh bencana dan bala karena sedekah. Ini salah satu hikmah yang besar bagi umat Islam yang sadar akan itu semua. Jadi tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada umatnya lalu sia-sia. Ma khalaqu hadza batila. Tidak ada apa yang Allah ciptakan itu sia-sia. Semuanya bermanfaat bagi kita kalau kita mampu mensikapinya. Hadirin yang dirahmati Allah, melalui ibadah Ramadan yang cukup melelahkan untuk tahun ini, mudah-mudahan mampu membersihkan jiwa raga kita, membersihkan dosa kita, membersihkan harta kita. Masing-masing jiwa tanpa ditentukan dengan batas nisab harus mengeluarkan 2,5%, tapi kita juga sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, dan insya Allah itu akan membantu fakir dan miskin, akan membersihkan jiwa kita. Nabi bersabda, zakatul fitri tuhratul lis-shaimi wa tut'imul masakin. Fungsi zakat fitrah ini untuk memberi
makan kepada fakir miskin, dan mensucikan jiwa raga orang yang berpuasa itu sendiri. Jadi kalau orang berpuasa lalu tidak membayar zakat fitrah, maka targetnya tidak terpenuhi karena tidak mampu memberikan makan kepada fakir miskin dan tidak mampu membersihkan jiwa raga kita dari segala dosa karena zakat fitrahnya tidak dibayar. Dan kalau tidak dibayarkan sama sekali, Nabi bersabda, "Shaumul abdi mu'allaqun baina samawati wal ard hatta yu'addi zakatal fitri." Puasa seseorang tidak akan diterima oleh Allah, pahalanya tergantung-gantung antara langit dan bumi karena zakat fitrahnya sebelum dilunasi terlebih dahulu. Untuk tahun ini alhamdulillah zakat fitrah dilaksanakan oleh para muzaki lebih cepat. Karena itu bisa dijamin bahwa insya Allah warga Titian khususnya dan masyarakat Titian sekitarnya umumnya, insya Allah tahun ini menjadi hamba Allah yang betul-betul kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah karena semuanya sudah terpenuhi. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan wabah ini tidak lama lagi bagi kita, tapi yang jelas kita harus berupaya. Meskipun ini takdir Allah, siapa tahu ini takdir mu'allaq, bisa berubah karena usaha kita. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak pernah akan mampu, tidak pernah akan mau merubah nasib seorang. Allah tidak pernah akan mau merubah nasib suatu golongan, nasib suatu bangsa. Kalau orang itu sendiri, golongan itu sendiri, bangsa itu sendiri tidak punya semangat untuk merubah nasibnya sendiri. Virus corona ini akan berubah tergantung upaya kita, usaha kita, usaha lahir dan batin, usaha lahir. Kita mengikuti protokol kesehatan, itu menjaga jarak, menjaga kebersihan, tes suhu dan sebagainya, pakai masker dan sebagainya. Ini usaha lahir. Batinnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke jalan Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Innal ahammi bi'alil ahli adaban. Sesungguhnya aku kalau melihat perilaku umat manusia di muka bumi ini yang gemar dengan perbuatan-perbuatan dosa, bangga dengan kemaksiatan mereka lakukan, kata Allah, ingin sekali saya menurunkan bala dari langit ini. Tapi kata Allah, fa inna dzabtu ila umari buyuti wal mutahabbina fi wal istighfari bil ashar saratu adabi anhum. Tapi ketika saya melihat umatku, hambaku yang di tengah-tengah mereka banyak bermaksiat, gemar dengan perbuatan dosa, ada kelompok-kelompok yang selalu memakmurkan masjid, selalu berzikir di waktu siang, di waktu malam, pagi dan petang, mengingat kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, bertobat kepada Allah atas segala kesalahannya. Maka adab yang Allah janjikan yang akan ditumpahkan ke bumi, Allah cabut kembali. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu salah satu upaya secara batin. Di samping juga kita banyak bersedekah, banyak beramal, banyak berbagi kepada sesama. Itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Semoga Idul Fitri kali ini mampu mengantarkan kita ke depan yang lebih baik, lebih bersemangat, lebih optimis. Kita memerangi virus corona, dan ternyata itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya diturunkan makhluk yang sangat kecil yang tidak bisa dideteksi, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, mampu menumbangkan semua kekuatan yang ada di muka bumi ini. Tanpa kecuali raga yang super power, raga yang merasa kuat, merasa kokoh, ternyata berantakan juga. Ini makhluk kecil yang tidak bisa dideteksi, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, mampu memporak-porandakan. Karenanya sangat tidak rasional, sangat tidak relevan kalau masih ada di antara kita merasa dirinya paling kuat, paling hebat, paling bisa. Ternyata begitu diturunkan virus yang sangat kecil pun sesungguhnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan itu kita akan terselamatkan karena pertolongan Allah semata. Karena itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaddu, khusyuk, ikhlas, dan jangan pernah
merasa dirinya paling bisa, karena bagaimanapun juga itu sifat yang sangat tercela dan mampu menutup pintu surga. Walaupun sifat sombong itu kecil sekali, Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak pernah akan masuk surga orang yang di hatinya terganjal, terselip dari sifat sombong, sifat takabur. Meskipun sifat sombong dan sifat takabur yang mengganjal hatinya hanya sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi sifat sombong mengganjal hati kita, mampu menutup pintu surga. Kalau kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, habiskan, bersihkan sifat sombong yang bersarang di hati kita. Insyaallah kita selamat dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqil bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha wal khairati wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibullahi ibadallahi madakum wa sallu wa sallimu 'ala mamladakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la tabi'ina wa da'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni ya Allah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa sanak dan kerabat kami ya Allah. Sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa kami dan dosa mereka, ampuni ya Allah, karena sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudahkan urusan kami semua ya Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Penuhi hajat dan kebutuhan hidup kami semua ya Allah. Kabulkan doa kami semua ya Allah yang ada dalam benak kita masing-masing. Sungguh Engkau maha tahu apa yang kami mau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan ya Allah putra putri kami menjadi putra putri yang soleh dan solehah, putra putri yang berbakti kepada kedua orang tua, taat pada Allah dan Rasul. Ya Allah, panjangkan usia mereka, sehatkan badan mereka, cerdaskan akal dan pikiran mereka ya Allah. Terangi mata hati mereka, bukakan pintu hati mereka ya Allah untuk menerima kebenaran agamamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu ya Allah kami meminta, hanya kepadamu ya Allah kami berdoa, hanya kepadamu ya Allah kami bergantung, dan hanya kepadamu kami berlindung. Lindungi kami semua ya Allah, warga dan masyarakat kami, keluarga kami, putra putri kami ya Allah, terutama yang jauh dari pengawasan kami, karena sesungguhnya Allah ya Allah zat yang maha menentukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, siap. Minta pendapatnya persiapan, mulai dari persiapan sampai pada saat pelaksanaan sholat Id ini, Pak.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur bagi Allah yang melimpahkan kita kesehatan, kesempatan, waktu, tenaga, semangat, dan yang terutama itu semangat silaturahmi bagi seluruh panitia Ramadan kita, panitia Ramadan dan Idul Fitri Titian Kencana Masjid Al-Hijrah yang kita cintai ini. Dari persiapan bahkan kita mulai dari ketika pembentukan panitia ya, dan itu sudah sangat semangatnya sudah nampak sekali bahwa kita tuh mengarah ke sana itu memang lebih baik. Kita sudah menyusun semua rencana-rencana, baik itu yang pra-Ramadan, yaitu kan ada 3 ya, kalau nggak salah ada 3 menu, ada bazar, kemudian ada karnaval, dan kemudian ada cek kesehatan. Kemudian juga kita di Idul Fitri juga ada kajian anak, kajian sore, kemudian ada iktikaf di masjid, kemudian sholat tarawih, dan itu sudah kita kemas dengan sebaik-baiknya. Kita semuanya tahu itu, namun ya semuanya adalah Allah yang menentukan. Allah sungguh, Allah Maha Besar. Allah menurunkan wabah corona ini, dan semuanya itu luar biasa. Bahkan seluruh dunia pun merasakan bahwa dampak dari virus corona ini membuat orang yang semakin sadar bahwa mereka tidak ada kekuatan apapun. Kekuatan hanya satu-satunya dari Allah. Allah yang sang penentu. Takdir Allah. Kita harus percaya itu. Bahkan kita sudah dengar dari atau kan kita lihat dari YouTube dan sebagainya, itu justru orang-orang yang pahamnya komunis dan sebagainya itu pun juga mengharapkan umat Islam untuk mendengungkan azan dan bahkan menirukan sholat. Itu sangat baik, dan mereka secara tidak langsung atas mengakui Allah, ya, mengakui Allah, mereka mengakui bahwa Allah itu ada. Dan untuk itu Ramadan kita sudah ini, tapi memang semuanya itu yang terbaik, dan bahkan kita bisa mempersiapkan persiapan sholat Idul Fitri ini dengan sebaik-baiknya. Ini kalau kita lihat dengan hebohnya, dengan semangatnya panitia kita dan kawan-kawan kita semuanya nih, untuk warga Titian Kencana dan lingkungan ini luar biasa. Semangat, kemudian yang kita rasakan itu ukhuwah Islamiyah ini benar-benar terjadi. Dan mungkin tema kita itu memang benar-benar diridhoi Allah ya. Jadi kita menginginkan tema meningkatkan ukhuwah Islamiyah di lingkungan Titian Kencana dengan semangat untuk meningkatkan untuk kemenangan generasi milenial yang Islami. Semoga itu terwujud nantinya. Amin. Dengan kejadian virus corona ini, hikmah yang bisa kita petik sangat luar biasa. Dan sampai dengan semalam tadi kita tahu semuanya bahwa kita semuanya bahwa bukan hanya dari lingkungan kita sendiri, tapi bahkan dari kelurahan pun ikut senang, dari Babinsa, dari Binmaspol, kemudian Ketua DKM, Al-Hijrah, RT dan RW semuanya menyatu dari kita untuk mempersiapkan Idul Fitri yang sebaik-baiknya. Itu saja saya kira. Dan terima kasih kepada Pak Ketua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini sebagai sesepuh kita di Masjid Al-Hijrah, bagaimana Pak tentang pendapatnya sholat Id kali ini Pak? Ya, alhamdulillah pada pagi ini kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Hijrah ini, dan kita bersyukur sekali bahwa pelaksanaan sudah berjalan lancar. Seluruh jamaah insya Allah dalam secara keseluruhan jamaahnya tertib, memenuhi ketentuan-ketentuan protokol COVID-19 dalam melaksanakan Idul Fitri ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tentang pelaksanaan Idul Fitri ini. Dan satu lagi yang mungkin yang perlu kita syukuri lebih besar lagi adalah bagaimana jamaah kita, umat Islam di Titian Kencana ini saling membantu menopang menghadapi sesama kita dalam Satgas COVID-19 ini. Sehingga kita alhamdulillah seluruh masyarakat termasuk yang muslim dan ataupun non muslim
bisa kita bantu, saling membantu di Titian Kencana ini, sehingga tidak, ya mudah-mudahan tidak ada warga kita, jamaah kita yang kelaparan atau yang kekurangan dalam kondisi COVID-19 ini. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kira-kira tantangan untuk melaksanakan sholat ini apa pada saat pandemi COVID ini, Pak? Tantangannya luar biasa karena kita harus membatasi semangat para jamaah yang berlebihan ingin melaksanakan sholat Idul Fitri. Sementara banyak aturan yang harus dipenuhi, harus ditaati, ya, terutama aturan protokol kesehatan. Itu menjaga jarak, kemudian pakai masker, cuci tangan, tes suhu dan sebagainya. Nah, ini agak sedikit menghambat proses percepatan pelaksanaan Idul Fitri. Dan bagaimanapun juga itu memang harus dipenuhi. Sebab itu syarat. Itu salah satu diantaranya. Untuk Bekasi Utara ada berapa masjid yang melaksanakan sholat Idul Fitri, Pak? Yang pasti itu kebetulan di Kecamatan Bekasi Utara itu seluruhnya zona hijau. Jadi ada 2 yang terlambat masuk zona hijau, yaitu Kelurahan Harapan Baru dan Kelurahan Perwira. Nah, pada hari Lebaran Idul Fitri kali ini semuanya berubah menjadi hijau. Dan itu kalau dihitung masjid dan musola serta yang di luar masjid dan musola itu di lapangan atau di tanah terbuka itu hampir 200 tempat. Itu melelahkan aparat petugas keamanan dan sebagainya untuk mengawasi, untuk mengontrol dan sebagainya. Berarti kita kekurangan petugas keamanan. Baik itu dari unsur TNI maupun Polri, karena jumlahnya sangat terbatas dan itu semuanya sudah diturunkan ke lapangan. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk informasinya. Baik, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kita tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan protokol kesehatan tetap kita jalankan. Jadi tidak sampai di Idul Fitri saja, tapi selanjutnya kita sampai benar-benar bahwa situasi ini dinyatakan bebas dan aman dari virus corona atau COVID-19. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Ya, izin Mas, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Saya ingin menanyakan persiapan Bapak-Bapak pada saat kita akan melakukan sholat Idul Fitri di lingkungan warga mulia, khususnya Titian Kencana, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesuai dengan perkembangan situasi yang ada di Indonesia ya Pak ya, khususnya Kelurahan Margamulya, seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat semuanya berkeinginan untuk melaksanakan sholat Id, sehingga pemerintah pun juga segera mengambil kebijakan. Setelah itu timbullah pemetaan di mana ada zona merah dan zona hijau. Alhamdulillah Kelurahan Margamulya termasuk zona hijau, sehingga begitu antusiasnya para pengurus masjid dan DKM untuk melaksanakan sholat Id ini. Dan setelah itu diawali dengan persiapan dari awal. Tahap pertama adalah himbauan yang dilaksanakan oleh 3 pilar tentang protokol pelaksanaan sholat Id yang akan dilaksanakan di masjid-masjid. Dan juga kami 3 pilar juga melaksanakan pengecekan dari masjid ke masjid, juga ke lapangan 2 hari sebelum pelaksanaan sholat Id. Dan bahkan semalam pun kami juga masih melaksanakan pengecekan tentang kesiapan ini. Dan alhamdulillah pelaksanaan sholat Id di Masjid Al-Hijrah Perumahan Titian Kencana baik RW 04 dan 6
sangat luar biasa. Kami apresiasikan kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan dengan sangat-sangat luar biasa sehingga bisa terlaksana dengan sukses, bahkan oleh kategori jempol. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Ketua DKM, bagaimana Pak pelaksanaan secara keseluruhan Ramadan sampai Idul Fitri di tengah COVID-19 ini Pak? Ya, alhamdulillah banyak yang direncanakan oleh panitia yang ternyata tidak bisa berjalan. Tapi alhamdulillah juga dari adanya COVID ini kita juga dapat pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi kalau Ramadan memang terpaksa sesuai dengan kita ikuti aturan dari pemerintah karena PSBB ya sudah kita tetap ikuti. Kemudian tapi ketika mulai Ramadan sebelumnya pun kita sudah DKM bikin Satgas COVID-19. Satgas COVID-19 yang berkoordinasi dengan gugus Satgas kota, juga dengan kecamatan, kelurahan, sehingga akhirnya terkompensasikan kegiatannya. Kita juga sempat melakukan donasi, penggalangan donasi, kemudian memberikan bantuan kepada warga yang terdampak, bahkan juga kita juga membantu dari gugus ketika ada korban, ada pasien dan seterusnya. Kita membantu mulai dari isolasi mandiri, kita juga bantu sepenuhnya. Ketika ada yang dirawat di rumah sakit, kita juga bantu, kita lakukan penjemputan dan seterusnya. Kemudian ZIS, setelah itu ada yang bisa dilakukan adalah ZIS. ZIS pun akhirnya juga kita kompensasikan sebagian besar kepada korban dampak COVID-19 ini. Kemudian alhamdulillah, jadi berawal kita melakukan sholat id berawal dari ketika kita dengar bahwa ada beberapa kelompok warga yang mau mengadakan sendiri, sementara kita punya Satgas COVID yang kita juga bertanggung jawab terhadap melindungi warga. Makanya akhirnya kita ambil keputusan bahwa DKM melaksanakan, dan alhamdulillah karena zona hijau dari pihak pemerintah kita sudah mengantongi tanda tangan 7 pihak dari DKM, lurah, camat, ketua kepala Kapolsek dan Ramil, ketua DMI, ketua MUI, kesepakatan bersama pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, dan kita lakukan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan COVID-19, dan alhamdulillah hari ini berlangsung secara lancar. Makanya daripada berpencar-pencar kita satukan, sehingga kita satukan di dalam masjid. Kita bisa mengawasi, ada 2 pihak, yang satu adalah panitia Ramadan sebagai pelaksana sholat, kemudian ada pihak satu lagi Satgas COVID dari DKM yang mengawasi bahwa pelaksanaannya memang sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Sehingga alhamdulillah juga dari Bapak Lurah, dari Binmaspol, Bapak Babinsa, semua akhirnya mungkin merasa lebih aman untuk ikut sholat di Al-Hijrah. Nanti bisa di interview pada beliau. Boleh. Terima kasih Pak Tris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yudhistira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lurah kita, Lurah Marga Mulia. Bagaimana Pak kesan dan mungkin pesan sholat Id di Al-Hijrah ini Pak? Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faidin bagi seluruh warga Marga Mulia, wabil khusus warga perumahan Titian. Dalam sholat Id ini memang di Masjid Al-Hijrah ini sudah sesuai dengan protokol, sudah berjalan dengan tertib, dengan aman, mengikuti aturan dan himbauan-himbauan pemerintah. Luar biasa. Mungkin ada ini pesan-pesannya untuk masyarakat Marga Mulia Pak? Kesan-kesannya saya berharap wabil khusus masyarakat Marga Mulia agar tetap kita patuhi protokol, tetap kita patuhi himbauan-himbauan pemerintah,
Jangan kita lengah dengan adanya zona hijau, seolah-olah kita mengabaikan bahwa wabah virus COVID-19 ini punah, tapi perlu waspada. Perlu waspada wabah virus Corona 19 ini dari luar masuk ke wilayah kita. Itu yang perlu kita waspadai. Insya Allah kalau seluruh warga Marga Mulia kita semua sehat semua, selalu dijaga, diberi kesehatan selalu, sehingga kita hari ini harus lebih menjaga lagi untuk wilayah atau orang-orang luar yang masuk ke wilayah kita. Itu yang harus kita lebih waspadai dan lebih lebih baik kita mencegah. Betul. Mengapa Bapak akhirnya memutuskan untuk sholat di Al-Hijrah, Pak? Tadi saya bersama Babinsa Bimaspol jam 5 pagi kita sudah mulai keliling, Pak. Kami keliling mengecek dari 10 masjid ya, 10 masjid yang ada di Marga Mulia. Kami cek satu persatu masjid berkaitan dengan protokol yang sudah dihimbaukan oleh pemerintah, berkaitan ada sanitizer, sholat pakai masker, dan sholat saf berjarak. Nah, itu kami coba melakukan keliling. Alhamdulillah terakhir kami mentoknya jatuhnya di Al-Hijrah ini. Dan luar biasa lah. Luar biasa Al-Hijrah. Terima kasih banyak Pak Yusra atas datang ke sini dengan wawancaranya. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada seluruh warga Marga Mulia, khususnya masyarakat Titian. Saya ucapkan sekali lagi minal aidin wal faidin. Saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ولو كره المشركون
ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا